Nasi putih hangat dengan campuran sayur mayur yang sudah direbus, ada kangkung, ada toge. Kira-kira ada yang bisa nebak kita mau masak apa hari ini? Pecel. Hampir benar tapi bukan itu. Kali ini kita akan memasak masakan khas Jawa Timur. Pecel juga Jawa Timur ya, tapi ini lebih spesifik lagi karena Jawa Timurnya adalah Kediri. Di Kediri ini ada hampir di setiap gang-gang atau ruas jalan di Kediri. Berapa meter sekali ini ada yang jualan ini. Namanya adalah sambal tumpang. Apa itu sambal tumpang? Nanti saya jelasin. Ini lebih lengkap lagi jika disajikan dengan tahu putih biasanya di sana. Kemudian yang bikin sambal tumpang ini lebih sempurna lagi adalah ditambahkan dengan peye. Nah, di video kali ini saya akan membuat peye udang rebon. Nanti juga ada resepnya, makanya tonton sampai akhir videonya ya. Ini dia sambal tumpang khas Kediri dan peye udang rebon ala Miluna. Nah, suami kau udah makan ini sampai nambah-nambah. Mau tahu caranya? Simak terus videonya ya. Tempe yang sudah dibeli 2 atau 3 hari sebelumnya sehingga warnanya kehitaman dan mengeluarkan aroma seperti oncom, itulah bahan dasar pembuatan sambal tumpang. Kita siapkan juga bumbunya ya, yaitu 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 ruas kencur, 1 ruas lengkuas dan cabai giling, kemudian ada garam 2 sendok, gula 1 sendok makan, kemudian 6 lembar daun jeruk. Kita siapkan juga santan 1 bungkus dan tahu putih yang sudah dipotong-potong. Untuk sayurannya, karena saya orang Sunda jadi harus ada yang hijau-hijau, tapi di Jawa itu biasanya kacang panjang dan toge aja. Sekarang kita pakai kangkung, toge dan labu siam. Selera ya, boleh diganti apa aja. Pertama, kita rebus dulu tempenya sampai lunak. Masukkan juga bumbu-bumbu yang tadi kita sudah siapkan ke dalam air rebusan tempenya. Oke, kita masukkan semua bumbu-bumbunya. Sebenarnya ini saya pakai tempe yang belum terlalu membusuk ya. Jadi kalau dibesokin sehari lagi, insya Allah warnanya sudah agak menghitam dan aromanya itu udah kecium khas sambal tumpang. Sambil kita menunggu tempenya setengah matang, kita nyalakan kompor sebelahnya dan kita merebus sayur-sayuran yang tadi sudah disiapkan. Nah, ini tempenya sudah setengah matang, kita keluarkan terlebih dahulu dan kita akan simpan di atas ulekan. Jadi ini akan kita tumbuk, kita ulek sampai hancur semuanya. Nanti baru akan kita masak lagi. Dikeluarkan dulu ya. Jadi tempe, bawang merah, bawang putihnya itu nanti semua akan kita haluskan. Sementara itu kompor yang sebelahnya tetap kita gunakan untuk merebus sayuran-sayuran lainnya ya. Nah, alhamdulillah di episode kali ini, di video kali ini, berhubung ini adalah makanan favorit suami, jadi suami mau bantu untuk ngelekin. Jadi semuanya diulek sampai halus kecuali si lengkuas dan kencurnya. Setelah semuanya halus, kita masukkan kembali ke dalam air yang sudah mendidih tadi. Masukkan semuanya. Nah, ini karena saya sudah selesai merebus sayurnya, kita siapkan juga wajan untuk menggoreng tahu. Nah, ini tadi sudah dihaluskan semuanya, kita masukkan lagi, kita rebus lagi si tempenya sampai matang sempurna, karena tadi masih setengah matang ya. Adapun itu, apa itu? Lengkuas dan si kencurnya itu nanti kita geprek dulu. Nah, seperti ini. Setelah digeprek, kita masukkan lagi ke sambal tumpangnya. Nah, di kompor sebelahnya tadi karena sudah kepanasan saya matiin. Nah, sekarang saya nyalain lagi. Sambal tumpangnya kita aduk dulu tadi ya. Ini kena cahaya ilahi. Nah, ini apinya sudah mulai berbusa, menandakan bahwa si minyaknya sudah mulai panas. Minyaknya sudah berbusa maksudnya gitu ya.
Berarti tandanya kita siap untuk menggoreng tahu putihnya. Sementara itu, tempenya kita masukkan garam, gula, dan tadi juga ini ya, daun jeruk dan daun salamnya juga dimasukkan. Lalu kita masukkan santan juga. Santannya 1 bungkus, semuanya dimasukkan dan diaduk-aduk. Kemudian kita kecilkan apinya supaya santannya tidak pecah. Apinya kecil saja. Nah, ini untuk menggoreng si tahunya itu boleh kering sekali. Itu kesukaannya saya. Tapi kalau aslinya di Kediri itu digorengnya itu setengah matang. Oke, ini sambal tumpangnya sudah hampir matang. Tadi kita pakai api kecil ya. Jadi ini santannya bagus, tidak pecah. Kemudian kita koreksi rasa terlebih dahulu. Asinnya sudah pas atau belum. Kalau misalnya kepedesan atau keasinan bisa kita tambahkan gula sedikit. Kalau semuanya sudah oke, kita matikan apinya. Dan kita lanjutkan menggoreng tahu. Nah, ini kalau tadi saya sukanya garing, semangat ya. Nah, ini bagian untuk ayah. Jadi tahunya itu digoreng sebentar aja, setengah mateng gitu. Nah, itu aslinya gitu. Yeay, sambal tumpangnya sudah jadi, sayurnya juga semua sudah matang, tahunya juga sudah matang. Nah, ini belum lengkap tanpa peye. Nah, sekarang kita bikin peye udang rebonnya. Bahan-bahannya yaitu 1 sendok makan garam, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh ketumbar, 5 butir kemiri, dan 2 siung bawang putih. Kemudian ada juga 1 butir telur dan 2 sendok makan santan kara. Selanjutnya tentunya ada udang rebon, kita pakai 100 gram. Dan ada daun jeruk sekitar 10 lembar, kita buang dulu tulangnya, kemudian kita iris tipis-tipis. Selanjutnya ada tepung beras 250 gram dan juga minyak goreng. Yang ketinggalan boleh screenshot sekarang ya bahan-bahannya. Jadi yang pertama kita akan haluskan adalah garam, lada, dan ketumbarnya terlebih dahulu ya. Nah, ini sedikit tips, kalau misalnya kita lagi ngulek lada, suka loncat-loncat, itu bisa ditambahkan air sedikit supaya dia diem, nggak loncat-loncatan. Kemudian selanjutnya kalau lada dan ketumbarnya sudah halus, baru kita masukkan si bawang putihnya. Dan yang terakhir adalah kemirinya. Nah, ini sudah halus semua bumbu-bumbunya tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung berasnya. Tadi tepung berasnya berapa? 250 gram ya. Oke, kita masukkan juga telur, udang rebon, dan daun jeruknya, dan tambahkan air 400 ml. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar rata. Nah, ini kalau ternyata ketika diaduk ini masih terlalu kental, maka boleh ditambahkan air sedikit demi sedikit ya. Di sini teksturnya masih kental, jadi kita tambahkan air lagi sekitar 150 ml. Jadi tadi 400, sekarang 150 ml, jadi 550 ml. Kita aduk-aduk lagi. Untuk bikin peye ini kalau adonannya encer itu sebenarnya hasilnya nanti lebih bagus lagi ya. Jadi kita bikin encer aja. Gimana ya? Sudah oke adonannya? Sudah siap goreng? Nah, udah bagus ya. Oke, siap goreng. Siap. Sip. Nah, ini cara menggorengnya. Ini di pinggir si wajannya ya. Jadi adonannya disiram di pinggir wajannya. Seperti ini. Sret. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu kita siram-siram adonannya sehingga nanti dia turun dengan sendirinya. Jadi karena ini tepung beras, dia nggak akan lengket di wajannya. Dan untuk membuat peye itu wajannya memang harus yang cekung seperti ini ya. Jadi ini nggak bisa pakai teflon, harus wajan yang seperti ini. Kemudian saya sarankan minyaknya itu kalau bisa lebih banyak. Ini kita terlalu sedikit ya. Minyaknya lebih banyak itu lebih bagus lagi. Dan apinya
apinya itu jangan terlalu kecil karena nanti hasilnya akan berminyak banget, dan juga jangan terlalu besar karena nanti gampang gosongnya. Dan kunci dari membuat peye itu adalah kesabaran. Kenapa? Karena ya gitu, masaknya ya harus ditungguin. Jadi sedikit-sedikit kita aduk-aduk, kita siram-siram supaya matangnya itu merata. Dan prosesnya memang agak lumayan lama dan makannya cepet. Makanya tuh cepet habis. Nah itulah istimewanya peye gitu ya. Nah ini kita tunggu dulu sampai warnanya itu kuning kecoklatan. Nah kalau misalnya dilihat sudah mulai garing semuanya, kita angkat ya. Nah warnanya sudah seperti ini, semuanya sudah kelihatan garing, siap-siap kita angkat peyeknya. Oke, bisa dilihat ya, jadi seperti ini teksturnya. Ini udah garing banget, renyah banget. Oh ya, tadi di adonannya bisa juga ditambahkan tepung maizena ya, supaya tambah renyah. 1 sendok atau 2 sendok makan ya. Ini saya nggak pakai, tapi penampilannya sudah sempurna, sudah bagus banget. Nah, lihat ya. Tadi untuk satu adonan 250 gram tepung beras. Nah, kita jadinya 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Wah, jadinya banyak juga ternyata ya. Jadi bisa jadi sekitar 5 ini persediaan stok selama seminggu untuk suami. Nah, ini kita siap hidangkan. Ini dia sambal tumpangnya. Seperti ini ya. Kemudian sayurnya juga tadi udah siap semuanya, sudah kita rebus atau boleh juga dikukus. Kemudian tahunya juga ada yang matang sekali, ada yang setengah matang, tergantung selera. Ini peyenya udah tinggal setengahnya, siapa yang makanin ya. Dan inilah dia sambal tumpang khas Kediri dan juga peye udang rebon ala Miluna. Wow, yang belum ngerasain wajib coba resep ini di rumah ya. Nah ini suami lagi coba, gimana rasanya ya? Paling seneng ngeliat ekspresi suami kalau lagi makan sambal tumpang. Kayaknya nikmat banget gitu ya. Oke, itu tadi resep sambal tumpang ala Miluna. Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.